Tapi kalau sudah ada robot, begitu harganya menyentuh level tertentu, dia akan langsung ambil eksekusi atau ambil posisinya. Sedangkan kalau misalnya oleh manual oleh kita, ketika kita mau klik, oh harganya sudah berubah karena kita mikir dulu, ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Tapi kalau robot, begitu harga sudah menyentuh level yang diinginkan, dia langsung akan ambil. Oke. Nah, terus dia nggak ada lelahnya trading pastinya. Terus kemudian tidak terpengaruh psikologis seperti saya bilang tadi. Kenapa? Karena dia selalu disiplin untuk dia bisa ngikutin sistemnya. Terus dia bisa menentukan profit loss-nya itu berapa. Mau 50% profit, 50% loss, atau kita yang setting. Terus dia tidak punya waktu istirahat, jadi nggak tidur. Sedangkan kita misalnya pulang dari kerja, misalnya seperti saat ini, mungkin mau trading, mau khususin waktu, tapi waktunya terbatas. Cuma 1 jam atau 2 jam misalnya. Nah, jam yang lain padahal mungkin ada kalanya ketika trading itu bergerak di saat berita-berita keluar. Nah, berita keluar itu kadang-kadang dari US itu 7:30, jam 8:30 atau jam 10 malam, bahkan ada yang jam 1, jam 2 pagi biasanya kalau ada pengumuman dari The Fed. Nah, di waktu-waktu seperti itu, kita terbatas untuk bisa memantau. Ya, oke. Terus kemudian, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Ya, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, tidak terpengaruh dengan misalnya ada orang yang ketika memutuskan sesuatu, ada perasaan, ada satu keraguan, ada satu beban untuk mau melakukan trading. Misalnya lagi baru saja pulang, macet, kena macet panjang, akhirnya sampai rumah juga sudah capek, jadi akhirnya tidak bisa melakukan hal yang seharusnya. Kayak contoh saya dulu pernah daftar untuk member gym, ya saya bayar, bagus sekali. Saya ikut 1-2 kali menyenangkan. Tetapi karena workload dari pekerjaan saya itu tinggi, jadi begitu saya mau melakukan aktivitas nge-gymnya, saya udah keburu capek. Bukan capek di fisiknya, tapi capek di pikirannya. Jadi sangat terpengaruh dan berpengaruh terhadap kegiatan yang saya mau lakukan. Jadi itu. Nah, gimana sih logikal kerja daripada robot trading ini? Nah, ini yang kita mau bahas. Bahwa pertama adalah dia biasanya punya target kerja, misalnya 1% per hari untuk dia dapat keuntungan, ataupun dia punya cut loss control. Cut loss control ini misalnya gini, kalau sudah 2 kali loss pada hari itu, kena cut loss, robot akan menghentikan bahwa tidak akan trading lagi pada hari itu dan akan mengambil hari besok untuk trading. Sedangkan pada orang, pada biasanya suka ada yang penasaran. 1 kali trading, loss, gak ada masalah, 1 kali trading, untung. Tetapi ketika berturut-turut trading, akhirnya emosi yang keluar, akhirnya trading dengan membabi buta sehingga menyebabkan loss yang lebih panjang. Itu yang kita bisa hindari dengan memakai robot trading. Terus, close trading akan dilakukan setiap pukul 12 malam. Jadi biasanya kalau robot trading itu kalau dia sampai misalnya posisi yang diinginkan belum tercapai profitnya atau belum tercapai loss-nya yang ditetapkan, biasanya setiap jam 12 malam dia akan otomatis akan cut di posisi terakhir. Ya, jadi entah itu dalam keadaan profit atau entah dalam keadaan loss. Jadi biasa seperti itu, banyak hal yang seperti itu. Terus biasanya hanya menggunakan single entry, artinya posisi yang dilakukan cuma satu. Tidak jarang yang melakukan hedging atau memasang posisi sebaliknya. Misalnya Anda sudah buy. Ketika buy tapi marketnya turun, kadang-kadang ada beberapa trader yang dia ambil posisi berlawanan sell untuk memanfaatkan penurunan yang terlebih dahulu. Nah ini tidak. Biasanya cuma satu posisi saja. Dan tidak averaging, artinya beli satu di atas, satu di bawah, atau satu di bawahnya lagi. Jadi ketika naik bisa dapat profit semuanya atau break even point di level tertentu. Tapi kalau untuk expert advisor biasanya cuma satu posisi saja. Oke, jadi either dia sentuh level atasnya, level profitnya, atau dia sentuh level cut loss-nya terlebih dahulu. Itu yang mana yang paling duluan. Nah, salah satu keunggulan robot trading adalah dia multitasking. Dia bisa menjalankan ribuan serta ratusan serta ribuan instruksi untuk transaksi. Jadi ordernya bisa masuk, dia bisa melihat per detik analisa teknikalnya, kemudian indikator-indikator yang dipakai ya, atau misalnya yang dipakai dari robot trading itu misalnya MACD-nya,
atau moving average-nya. Dia bisa membaca hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali dan di beberapa chart. Sedangkan kalau kita kan satu-satu kita lihatnya. Oke, dan mungkin ada yang miss gitu ya. Oke. Nah, terus tidak terpengaruh emosi, aktif 24/7, udah kayak 7-Eleven ya, tapi sekarang 7-Eleven juga udah tutup ya. Jadi aktif 24 jam dalam 7 hari, ya walaupun tidak 7 hari ya kita trading, itu artinya dia terus-menerus nyala terus. Jadi bisa di saat kita istirahat, robot tetap melakukan atau memantau posisi trading terbaik. Oke. Terus kemudian performa trading juga bisa diuji, artinya di sini kalau misalnya kalau robot itu kan dia selalu konsisten ngikutin standar pemrogramannya, oke. Makanya biasanya itu kita kalau mau robot tes itu kita cek dulu historikalnya seperti apa. Ya, kalau itu bagus, menyenangkan, biasanya orang akan pakai terus. Kalau tidak menyenangkan, orang tidak akan pakai terus. Tapi sekali lagi, menurut pendapat saya, oke, saya jelasin dulu nanti pendapat saya nanti belakangan, oke. Nah, terus kemudian fitur-fiturnya biasanya ada terus, bisa diperbaharui dan bisa berkembang. Artinya, ketika kita memakai suatu robot trading, terus kemudian ada perubahan terhadap algoritma yang mau dipakai, itu bisa dilakukan diperbaharui terus. Jadi kadang-kadang ada robot 1.0-nya, versi 2.0-nya, versi 3.0-nya, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi bisa diupdate terus sesuai dengan teknologi yang terbaru, atau indikator yang terbaru, atau metode transaksi yang terbaru. Jadi bisa diupdate terus. Oke. Nah, terus, tapi dia punya kelemahan. Nah, kelemahannya ini apa aja? Kelemahannya pertama adalah cenderung memakan biaya tambahan. Betul ya? Oke. Jadi artinya kalau kita mau pakai robot trading, kita harus bayar. Oke, kita harus bayar. Kita harus nyewa server, virtual servernya, ya, untuk bisa aktif terus. Karena kalau misalnya tidak memakai VPS, biasanya market itu hanya melakukan transaksi ketika MetaTrader-nya atau platform tradingnya dinyalakan. Tapi kalau platform tradingnya dimatikan, dia tidak bisa melakukan karena tidak memakai VPS. Tapi kalau kita memakai VPS, artinya dia bisa 24 jam, walaupun kita matiin handphone, dia akan melakukan transaksi. Itu kegunaan VPS. Nah, terus kemudian kurang bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi market tertentu. Nah itu, kalau misalnya ada market-market yang volatile sekali, dalam arti misalnya itu ada berita-berita yang wow, ada misalnya non-farm payroll, terus kemudian minutes meeting dari The Fed, kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya kan orang cenderung pada waktu itu, marketnya itu volatile sekali, dan kita harus melihat keputusan apa yang dikeluarkan, berita apa yang dikeluarkan, sehingga kita bisa melakukan ambil posisi beli dan jual. Sedangkan robot hanya melakukan barisan perintah tanpa melihat itu. Pokoknya kalau ini udah meet, udah ketemu dengan instruksi yang dipakai, dia langsung akan kena aja. Begitupun juga, padahal marketnya kan volatile. Jadi bisa dia kena, tetapi dia turun ke bawah lagi, terambil lagi posisi yang baru, terus dia naik lagi, kena lagi. Nah, itu yang mungkin akan sedikit kurang. Nah, kalau di kondisi seperti itu, kita harus membatasi. Nah, terus kemudian menuntut keterampilan khusus untuk mengaturnya. Kadang-kadang ada beberapa robot trading yang kita harus setting parameternya juga. Setting parameternya, ini kita mau pakai apa, terutama kalau kita sendiri yang desain untuk expert advisor-nya atau memasukkan bahasa pemrogramannya. Kita yang harus etik. Terus, tidak semua broker mengizinkan yang menggunakan namanya robot trading. Jadi ada beberapa perusahaan features yang tidak mengizinkan bahwa itu memakai robot, ataupun platform mereka tidak mendukung yang namanya memakai robot. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya tadi yang dibilang, robot ini bisa memasukkan instruksi begitu banyak. Nah, buat perusahaan yang servernya lemah, ataupun misalnya kurang bagus untuk layanan internet test servernya dan lain, mungkin akan membebani server mereka dan menyebabkan ini hang. Nah, untuk itu biasanya kita selalu pilih dengan server ataupun broker yang memang sudah punya untuk itu. Oke, jadi layanannya lebih luas. Tapi kalau untuk keuntungan dan risiko segala macam kita kembalikan. Artinya perlu kita yang mengatur. Oke, terus kemudian apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi robot trading ini gitu kan ya. Nah, oke. Kita bahas bahwa
pertama adalah ada yang namanya tadi algoritma atau bahasa pemrograman. Jadi semua ketika membuat robot trading itu semua adalah barisan perintah yang dimasukkan. Jadi seperti kalau di perusahaan itu kita punya ADART atau kita punya SOP atau punya job desk namanya ya. Jadi segala sesuatunya dia hanya akan mengerjakan based on that. Jadi apa yang kita masukkan, apa yang pencipta robot ini, karena tidak semua orang bisa memasukkan atau pintar dengan bahasa pemrograman atau memahami cara untuk menganalisa. Jadi perlu memasukkan itu ke situ. Jadi sebenarnya robot itu ada susunan instruksi. Nah, terus kemudian punya pengaturan yang bisa misalnya kita mau pakai lotnya berapa, terus kita persentase risknya berapa, segala macam itu bisa diatur. Nah, biasanya yang mengatur adalah yang developer daripada robot tersebut. Oke. Baik, selamat bergabung Pak Harman. Ya, saya lanjutkan kembali. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, sebentar. Oke. Transparansi kuotasi broker, transparansi untuk menampilkan harga dan mengeksekusi order. Mungkin ini, jadi misalnya kalau kita melihat bahwa kinerja robot trading itu akan optimal dengan akun-akun yang memang punya ini yang baik ya, yang punya stabilitas yang bagus. Dan kalau untuk saya bilang tadi, kalau broker-broker yang membatasi itu mungkin agak sulit. Ya. Terus kecepatan dan transmisi data itu makanya kita pakai yang virtual private server, jadi bisa aktif selama 24 jam, ya. Terus kemudian VPS ini atau kecepatan eksekusi itu juga bisa tergantung VPS yang dipakai sih. Misalnya ada VPS yang misalnya kalau kita letaknya itu misal di Amerika Utara atau di tempat lain di luar negeri, itu pasti akan mempengaruhi kita untuk mengakses. Contohnya kalau kita buka Chrome atau kita buka web browser, misal seperti Opera, terus kita nyalakan VPN-nya. Kalau VPN itu sebagai akses, misalkan kalau misalnya kemarin-kemarin ini, kalau rekan-rekan trader tahu, Netflix itu sempat dilarang ya, tidak boleh sama Telkom ya, tidak boleh sama Telkom. Akhirnya banyak orang ketika mengakses itu semua memakai VPN. Jadi mengambil kesannya dia server dari luar, bukan dari Indonesia. Nah, tetapi untuk memasuki itu, kalau dapat server yang jauh, itu biasanya lambat sekali kalau kita mau buka apapun. Ya, misalnya contoh kita mau buka YouTube, kalau bukan, misalnya ada beberapa website yang kita buka memakai server luar, apalagi itu websitenya Indonesia punya, akan sangat lambat sekali. Jadi kecepatan transmisi data tergantung dari server yang ada, dan juga kalau kita pakai VPS tergantung dari lokasi VPS-nya. Kalau jauh akan menyulitkan kita juga ya. Oke. Nah, keuntungan menggunakan robot trading, trader interface-nya sederhana, ada riwayat performa robot, jadi kita bisa lihat historinya, standby 24/7, ya. Terus bisa diversifikasi strategi pada berbagai account, jadi artinya jadi kita bisa membuka trading posisi-posisi baru dalam berbagai account. Misalnya account-nya kita punya 2 atau punya 3. Terus dia bisa lebih disiplin untuk eksekusi trading sesuai sistem tanpa melibatkan emosi. Jadi keunggulannya lebih banyak di situ saya rasa. Nah, strategi robot ini ada beberapa sistem robot yang punya sistem strategi. Salah satunya ada strategi yang jangka pendek. Jadi biasanya dia hanya mengambil poin-poin kecil atau pip-pip yang kecil. Jadi pembukaan penutupannya ada yang bisa lebih dari satu posisi setiap harinya. Terus kemudian jarak point stop loss biasanya melampaui target profit, jadi loss-nya yang namanya toleransi terhadap loss-nya lebih tinggi, jadi lebih dalam, itu juga ada. Nah, terus kemudian transaksi dibuka dan ditutup di hari yang sama. Biasanya dia pakai time frame di bawah 1 jam. Ya, jadi pakai chart yang 1 jam. Kalau kemarin minggu lalu saya sudah bahas apa yang biasanya chart mana yang saya biasa pakai, betul ya. Saya pakai yang daily, yang H4, H1 sama M15. Nah, tergantung daripada orang yang menggunakannya. Nah, di sini biasanya kalau untuk jangka pendek dia memakai di bawah 1 jam. Biasanya per 15 menit, per 30 menit,
bahkan ada yang pakai per 5 menit dan bahkan per 1 menit. Ya, tapi kalau saya sih saya cenderung kurang terlalu pakai yang di bawah 15 menit ya. Oke. Kalau untuk jangka menengah atau panjang, target profit itu biasanya di atas 30 poin. Kalau tadi kita misalnya 10 sampai 15 poin, kalau yang long medium term itu biasanya sekitar 30 poin. Ya, posisi open bisa ditahan, artinya lebih dari 1 hingga 2 hari. Nah, tergantung robot tradernya ya. Kalau track off ini biasanya bisa ditahan lebih daripada 1 hari. Tapi ada beberapa expert advisor atau robot trading yang cuma 1 hari. Yang saya bilang tadi jam 12 udah langsung dieksekusi. Entah kita untung, entah kita lagi loss, pokoknya semuanya ditutup jam 12. Nah, robot bisa bekerja pada time frame yang lebih besar, ya di atas 1 jam. Nah, atau ada juga yang greed trading, misalnya itu dia punya buy stop atau sell stopnya banyak sekalian, terus dia punya sederet transaksi yang memiliki jarak take profitnya sama dengan satu sama lain. Misalnya cuman jarak TP-nya masing-masing 30 pip. Nah, biasanya posisinya mereka ini dibiarkan terbuka tanpa stop loss sampai dia mencapai yang namanya taking profit. Jadi tergantung robot tradingnya. Nah, cara mengujinya itu gimana? Itu bisa pakai backtesting, itu berdasarkan data historis. Misalnya kalau di teman-teman trader tahu, di MetaTrader kita bisa buka time frame dari sekian sampai sekian, terus kita coba jalan, misalnya di tahun 2019 dari bulan Desember sampai bulan Januari misalnya ya. Oke, dari situ kita bisa langsung terapkan di data yang sudah ada, kita coba cek untuk robot tradingnya dieksekusi di situ, bagaimana hasilnya, itu juga bisa. Oke, atau for testing, ya menggunakan live trading. Sekarang lagi di posisi berapa, langsung jalani robotnya. Jadi kalau bagus, diambil, kalau tidak, jangan-jangan. Oke, nah, pertanyaannya, ini pasti pertanyaan semua orang sih. Ada nggak sih robot trading yang selalu profit? Ya, nggak pernah loss, tapi dia selalu profit. Oke, nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas daripada robot trading ya. Pertama, faktor teknis. Ya, oke. Biasanya karena pergerakan harga pasar itu volatile dan acak ya, random. Tidak ada yang tahu sebenarnya pasar itu mau naik atau mau turun. Ya, kita hanya memperkirakan. Jadi kalau trading itu sama seperti kita memperkirakan cuaca. Jadi apakah pasti besok akan hujan? Kalau BMKG bilang besok hujan, apakah besok pasti akan hujan? Tentu tidak. Selalu ada faktor-faktor yang bisa terjadi faktor lain. Jadi trading ini bukan gambling yang kita pilih angkanya bakal keluar besar atau bakal keluar kecil ya. Atau seperti beberapa trading yang namanya binary trading ya. Kita cuma cek apakah akan keluar besar, apakah akan keluar kecil, apakah akan naik, apakah akan turun dalam beberapa menit ke depan. Nah, kalau dalam pergerakan market real, seharusnya itu kita hanya bisa memperkirakan, sama seperti BMKG. Nah, potensi besarnya mengarahkan naik atau mengarah turun. Nah, IE ini juga bisa terpengaruh sama yang namanya sinyal palsu. Jadi pertama dia seakan-akan naik, ya, terus kemudian indikatornya menyatakan beli, tetapi dalam waktu yang sebentar ini sudah berubah lagi, marketnya menjadi turun. Jadi tadi fake signal kita sebut. Tadi dia sudah suruh ambil order buy, ternyata hanya dalam beberapa detik atau beberapa menit ke depan dia tidak jadi dan malah turun, tetapi order sudah terlanjur diambil. Ya, ini bisa terjadi juga ketika trading manual, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini juga bisa terjadi ketika kita menggunakan robot. Ya, dalam situasi tertentu harga dapat bergejolak sangat tajam. Ya, EA atau robot trading ini tidak bisa antisipasi, yaitu faktor market, terlebih faktor berita. Kayak misalnya kalau waktu itu ada terjadi bom di London, ya tidak ada yang expect itu, tapi pada waktu itu market London crash. Ya, jadi mau pakai robot trading juga tetap aja akan loss. Ya, faktor broker, jadi artinya penyedia atau pialangnya atau perusahaan pialangnya. Intervensi broker seperti Recode, artinya karena harganya itu berubah, jadi ketika kita mau ambil itu ada record, ada slippage, artinya harganya bergeser, itu bisa membuat eksekusi robot trading juga berjalan kurang mulus. Nah, ada juga trader yang suka otak-atik, artinya
Sama lah seperti misalnya kita lagi trading manual, kita harus siapin taking profitnya di level berapa, stop lossnya di level berapa, tapi kita gatel nih tangannya. Pengen, ini kayaknya masih bisa naik, take profitnya digeser lagi lebih tinggi, gitu. Masih naik lagi, geser lagi lebih tinggi. Yang terjadi tidak sampai di level berikutnya, marketnya udah keburu turun. Nah, jadi ada faktor manusia juga yang bisa merubah ya disiplin tadi disiplin daripada robot itu jadi bergeser, ya. Oke. Nah, semua EA pasti dibuat untuk tujuannya untuk membaca pasar dan untuk berpotensi untuk bisa mengambil keuntungan dari pergerakan harga pasar tersebut. Tapi itu kalau tidak ada faktor-faktor lain atau kalau misalnya di perjanjian itu kan ada namanya force major, tiba-tiba huru-hara kebakaran. Ini sama di trading juga tidak ada berita yang mempengaruhi pasar begitu, ya itu boleh. Nah, biasanya saya pakai robot trading itu kalau marketnya cenderung sideways, cenderung levelnya di situ-situ aja. Karena saya tidak terlalu memperhatikan untuk market yang di situ-situ aja gitu loh. Saya lebih suka kalau dia sudah ambil dia indikatornya sudah cross di level tertentu tuh saya ambil. Ini saya ambil. Tapi kalau yang cuman market-market bergerak kecil, ya saya biasanya biarin aja robot yang melakukan. Tapi mostly kebanyakan saya untuk ambil robot untuk bisa melakukan trading itu hanya 10%. 90% saya. Nah, kalau tadi Bu Sheris, saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bu Sheris, bahwa gimana Bu untuk tradingnya, apakah menyenangkan, nyaman, ya, sekarang lagi banyak off dulu karena ada kesibukan dan lain-lain. Itu keputusan yang tepat. Kenapa? Karena trading tidak harus setiap saat atau setiap hari. Jadi tradinglah di saat Anda punya waktu. Jadi nggak harus dipaksakan. Kalau lapar aja saya udah bilang kemarin minggu lalu, lapar aja saya nggak trading. Kenapa? Saya kepikiran. Oke. Atau saya punya mah gitu kan. Jadi saya kalau itu sakit, jadi pengennya cepet-cepet. Aduh pasang apa ya? Udah pasang aja deh. Ya ini aja. Nah akhirnya tidak bisa menyiapkan waktu untuk analisa lebih dalam. Ya itu contohnya. Oke, jadi, nah terus apa sih yang membedakan sistem robot Trekov sama robot yang di luaran? Ini saya cuman share berdasarkan generalnya saja. Ya, optimisme untuk umumnya itu optimisme berdasarkan historik data. Jadi biasanya dia mengambil dari data-data sebelumnya. Sedangkan kalau track-off ini berdasarkan pengalaman trader. Apa yang paling tepat dan bisa di range sama track-off-nya ini untuk memakai indikator yang paling tepat untuk kondisi tertentu gitu ya. Oke. Terus biasanya analisa berdasarkan berbagai parameter. Nah, jadi kadang-kadang ada yang namanya, saya pernah dengar tuh dulu ada yang namanya rainbow trade. Jadi dari 7, ya kan? Kenapa namanya rainbow? Karena ada 7 indikator. Semua digabungin, dimasukin ke sana, gitu loh. Jadi kadang-kadang, padahal saya pernah bahas ini di minggu sebelumnya, bahwa jangan terlalu banyak ambil indikator. Karena indikator satu dan indikator yang lain itu bisa bertentangan. Jadi mana yang akan diambil? Ya, nah itu akan memusingkan bahkan untuk robot karena instruksinya nggak jelas. Ya, sama kayak lagi Robocop lagi rusak gitu kan, kena tembak kepalanya rusak, dia tidak bisa membedakan mana yang musuh, mana yang kawan. Nah, itu pun juga bisa terjadi kalau sistem robot ini kita juga kasih perintah yang begitu banyak dan bertentangan. Oke. Nah, kalau di Trade-off, analisa teori arahnya ini biasanya berdasarkan MICD, ya parameter MICD sesuai dengan parameter yang mereka juga memang sudah perhitungkan. Terus kemudian profit loss-nya biasa berdasarkan daily trade. Jadi yang harian itu. Tapi kalau di Trade-off biasanya profit loss-nya 50-50. Jadi misalnya artinya sudah mencapai kondisi tertentu dan baru mereka akan keluar dari pasar walaupun harinya berganti. Misalnya sekarang kita hari Senin, kita sudah pasang, ini sudah jam 12 malam, tidak akan terpotong. Bisa dilanjutkan besok sesuai dengan market yang bergerak. Jadi sampai tercapai target trading yang diinginkan. Jadi tidak perlu ada batasan waktu. Bahkan kalau misalnya ternyata hari besok belum bisa, besoknya lagi, ya bisa sampai 2 hari. Intinya selama posisi atau keinginan setting daripada robotnya itu tercapai, baru kita bisa eksekusi atau keluar dari pasar. Oke, contoh ini ilustrasi transaksi, ya memang kebanyakan memakai di GBP sama Euro. Pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa sih kebanyakan pakai di GBP sama Euro? Karena saya pun kalau trading, misalnya saya trading di Aussie, ya pertama pergerakan sangat lambat sekali, ya tidak seramai daripada GBP dan Euro. Jadi yang dicari volatilitasnya
atau sideways-nya, walaupun dalam keadaan market yang sepi, tetap dia bergeraknya cukup lumayan. Disitulah peluang robot untuk bisa mendapatkan keuntungan. Membaca pola yang diinginkan, gitu kan, pola yang memang diinstruksikan. Jadi ini kenapa kalau jawabannya, kenapa kebanyakan di GBP dan di Euro, gitu kan ya. Oke. Jadi itu sekian yang saya share tentang itu. Jika memang ada pertanyaan, boleh disampaikan terlebih dahulu di kolom chat. Ya, saya akan coba bahas. Tapi intinya dari saya, robot adalah sistemnya membantu. Membantu Anda ketika Anda capek. Membantu Anda ketika tidak bisa melakukan transaksi. Tetapi jangan biarkan robot ini mengambil seluruh daripada portofolio transaksi Anda. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, ya sama seperti ya kita mau misalnya, jadi kayak kita ikutan yang namanya investasi bodong. Taruh aja, ya biarin berkembang, tapi kita nggak ngerti atau kita nggak tahu apa-apa. Pokoknya orang yang kelola. Akhirnya terjadi sesuatu, misalnya kita nggak bisa genggam karena bukan di genggaman kita. Nah, kalau trading juga seperti itu. Trading ini harus kita yang kontrol, kita yang tahu kenapa boleh beli, kenapa boleh jual, kenapa skatnya tepat atau tidak. Misalnya contoh, sekarang kita bahas ya. Sekarang contoh emas. Emas sudah di 1970. Ya, lebih tinggi dari beberapa tahun yang lalu di 1920. Nah, yang paling tepat ini apa gitu kan. Nah, kita harus tahu kita mau ambil posisi beli atau mau ambil posisi jual. Kita harus bisa analisa. Kalau mau beli sampai seberapa jauh. Kalau mau jual, apakah sudah yakin marketnya sudah capek dan dia bisa akan turun. Perlu ada indikator untuk membaca. Gimana indikator itu bisa dimunculkan dan bisa menjadi feedback buat kita? Pelajari. Ya, pelajari. Apa sih? Misalnya contoh, kemarin saya pakai stokastik. Stokastik kan sudah overbought belum? Ya. Ataukah sekarang bisa nggak yang namanya 1920 pada waktu itu ketemu dengan 1980 yang kemarin, ini bisa jadi yang namanya double top atau tidak? Ya, bisa ada koreksi nggak? Kalau ada koreksi, seberapa jauh dia bisa turun? Jadi kita jangan berharap, oh kalau udah tinggi gini, kita berharap dia turun lagi ke sampai 1.500 sampai 1.600. Agak kejauhan sih. Ya. Nah, tetapi kalau kita bisa ukur seberapa jauh dia bisa turun, kemarin saya sudah bahas di 2 minggu lalu itu dengan memakai Fibonacci retracement. Jadi cari dari yang paling rendahnya, tarik Fibonacci ke tempat yang paling tinggi. Kita lihat, kalau cuman koreksi biasa, targetnya di 23,6%. Ya, paling jauh di 50%. Tapi kalau ditembus itu, kemungkinan baru bisa ke bawah lagi. Nah, jadi kita bisa analisa, kita bisa mau cari tahu keuntungannya seberapa jauh kita mau ambil keuntungan. Gitu loh. Oke. Jadi, pun kita juga kita pengen bahas itu. Jadi, kalau saya lebih penting adalah benar-benar saya encourage atau mendorong rekan-rekan sekalian supaya benar-benar mengetahui cara trading dengan baik. Untuk Bu Sherry, Pak Martin, untuk lebih menyelami lagi. Makanya kita mau berikan, kayak misalnya minggu depan juga kita akan berikan analisa berita fundamental. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar sedikit tentang analisa teknikalnya, minggu depan kita mau bikin analisa berita fundamental. Jadi kapan sih atau berita-berita apa saja sih yang harus dipantau dan kapan? Jadi misalnya kita mau ambil beli sekarang, tapi misalnya besok mau akan ada keluar yang namanya non-farm payroll. Ya, non-farm payroll. Biasanya hari Jumat pertama, ya, di awal bulan. Jadi diperkirakan Jumat besok nih, market akan bergerak lebih tinggi lagi. Selamat bergabung Pak Kevin, Pak Muhammad Kevin. Ya, tadi kita sudah bahas tentang robot tradingnya, ya nggak apa-apa, diikuti saja ya Pak. Nah, jadi saya mau bahas untuk analisa fundamental, non-farm payroll ini penting nggak sih? Di hari Jumatnya akan keluar, penting nggak? Sangat penting sekali. Pentingnya kenapa? Ya, karena itu akan menunjang saya dalam hal saya melakukan transaksi. Kalau misalnya besok saya sudah membaca bahwa posisi satu mata uang atau precious metalnya emas atau peraknya ini bakal naik atau bakal turun, saya butuh konfirmasi tambahan dari analisa fundamentalnya. Apakah sudah tepat jika saya lakukan sell-nya sekarang atau buy-nya sekarang? Nah, itu yang akan
kita akan menunggu konfirmasi dari berita fundamental. Tapi saya biasanya fundamental saya pakai 30%. Ya, 70% mostly saya pakai dari technical trade. Kenapa? Karena saya suka membaca pola dan saya percaya bahwa pola itu biasanya selalu berulang. Kayak misal sekarang orang akan menganggap emas itu udah harganya tinggi sekali. Ya, secara psikologikal yang pegang emas ada banyak yang mulai ambil posisi jual atau mengambil keuntungan. Ya kenapa? Karena mereka anggap wah sebelumnya sudah tertinggi di 1920 dari sekarang saya mulai jual takutnya nanti dia turun lagi. Ya, itu bisa terjadi. Jadi kita membaca psychological market, kita juga membaca kecenderungan-kecenderungan yang ada melalui technical. Nah, kalau dari berita fundamentalnya untuk memperkuat gitu loh ya. Oke. Nah, jadi itu. Tapi sekali lagi sangat ditekankan untuk Anda mempunyai platform ataupun planning trading sendiri. Ya, sebagus-bagusnya robot itu adalah man-made. Ya, artinya dijahit sama orang. Ketika dijahit atau diberikan perintah sama orang, artinya untuk menjumpai kondisi tertentu. Ya, padahal kondisi market selalu berubah-ubah. Jadi di-combine saja. Kalau memang kita melihat bahwa marketnya lagi cenderung flat, cenderung tidak bergerak kemana-mana, kita boleh mengambil posisi dan memakai robotical trading. Tapi kalau misalnya cenderung satu arah, cenderung perlu atau bergeraknya tidak seperti biasanya, baru kita technical trade-nya kita pakai, ya technical analysis-nya kita pakai, kita trading sendiri. Oke. Makanya kita coba mengumpankan atau memberikan apa saja sih yang biasanya dipakai sama tim-tim yang ada untuk menganalisa supaya apa? Jangan terjebak dan jangan salah gitu ya. Oke. Nah, kayak contoh saya memakai technical trade ini untuk semua instrumen investasi yang saya pakai. Sampai saat ini saya bertransaksi di berbagai macam platform ataupun di berbagai macam yang namanya investment. Saya bisa pakai technical trade ini ketika saya bertransaksi di forex, saya bertransaksi di gold, saya bertransaksi di saham pun semua technicalnya sama, fundamentalnya kecenderungan sama. Ya, jadi pasar saham ketika hari Jumat ini pasti juga akan mempengaruhi yang namanya non-farm payroll. Semuanya sumbernya sama. Ya, di Amerika ya. Semua sumbernya sama. Jadi perlu kita mengetahui kenapa? Karena akan mempengaruhi keseluruhan daripada investasi kita, gitu loh. Oke. Nah, Pak Martin mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Martin? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik. Bu Sheris atau Pak Kevin, boleh kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Pak Kevin sudah keluar ya. Oke. Bu Ceris juga tidak ada. Nah, kalau boleh tanya nih, kita berdiskusi. Mumpung nih, kita tidak begitu banyak orang, jadi berdiskusinya tidak begitu banyak ya. Kalau ada request dari Pak Martin atau Bu Sheris, apa sih yang pengen atau Bu Sheris dan Pak Martin inginkan untuk dibahas di Zoom conference kita untuk di saat-saat mendatang? Atau apa sih yang paling dibutuhkan oleh Pak Martin atau Bu Sheris sendiri? Atau bahkan mungkin nanti kita bisa bikin yang namanya breakout class atau kelas-kelas tersendiri ya yang memang punya kebutuhan yang sama gitu kan. Karena mungkin kalau yang sudah ngerti trading dikasih analisa teknikal dari awal, mereka udah tidak tertarik karena merasa mereka sudah tahu. Nah, tetapi mungkin kita bisa bikin breakout class, jadi untuk kelompok-kelompok kecil, kita bahas yang mempunyai ketertarikan yang sama, ataupun kebutuhan yang sama untuk dibuatkan Zoom sendiri. Oke, jadi Bu Sheris, Pak Martin, apakah ada keinginan tertentu? Tidak ada? Ngikut aja? Boleh dibuka suaranya, Bu, Pak, karena nggak terlalu mengganggu, jadi nggak ada masalah sih. Tapi kalau mau lebih nyaman dengan chat, nggak apa-apa. Oke. Jadi sejauh ini itu, kalau memang tidak ada pertanyaan, boleh tanya yang lain yang di luar itu, ataupun tanya yang tadi saya bahas tentang robotical trading, silahkan. Lebih suka kalau live trade ya Pak ya? Oke. Ketika kita bicara live trade ini, kita bicara dengan tidak memakai robot ya Pak ya? Kita memakai indikator-indikator yang ada. Tapi, pertama, untuk live trade, tergantung daripada misalnya orang yang memandu.
Karena ada beberapa tipikal orang, Pak. Ada yang live trade-nya itu yang memang transaksi untuk pip kecil atau yang namanya daily trade, itu beberapa kali dalam sehari bisa. Tapi ada juga misalnya contoh seperti saya lebih memakai yang middle term. Jadi menunggu dalam posisi yang pas, baru saya ambil eksekusinya. Jadi hal itu bisa memakan waktu yang lebih banyak. Jadi kalau untuk live trade agak kurang bisa terdapat karena nunggu harganya. Jadi kan nggak seru Pak kalau misalnya kita lagi live trade tapi kita nungguin harga aja gitu kan. Padahal harganya mungkin masih lama. Saya menunggu stokastiknya dia di overbought atau di oversold, atau saya menunggu moving average-nya di crossing, atau saya menunggu ada candlestick-nya membentuk pola-pola tertentu baru saya ambil harga. Nah, tapi ada juga ternyata yang memang suka untuk transaksi dengan PPP yang kecil. Nah, kalau transaksi dengan PPP yang kecil, enaknya atau mungkin ini susahnya adalah apa? Kalau kita cuma melihat dari, karena beberapa perusahaan itu punya sistem komisi yang berbeda, dia mempunyai sistem spread yang berbeda. Akhirnya ketika yang di sini sudah buy, yang di sini mungkin belum tercapai harganya karena sistem spread-nya itu yang berbeda. Jadi tergantung sih Pak. Tapi kalau memang bisa, ya mungkin sewaktu-waktu tim akan masukkan, ya akan buat untuk yang live trade yang bisa kita pakai. Tapi live trade-nya biasa kan ada waktunya Pak. Misalnya dari berapa jam sekali gitu, misalnya dalam 2 jam melakukan live trade atau 1 jam hanya pada saat misalnya berita keluar. Bisa jadi dulu saya dengan rekan trader, dengan tim komunitas trading saya, kita biasa suka trading itu pada saat non-farm payroll, Pak. Jadi pada hari Jumat nanti, ya sekitar jam setengah 8, itu kita tungguin sekali tuh yang namanya berita non-farm payroll. Supaya apa? Supaya ketika keluar kita langsung bisa eksekusi. Bahkan kadang-kadang ada yang suka bikin trap. Jadi beli di bawah, sell di atas gitu kan. Macam-macam deh. Tergantung orang-orangnya. Karena saya tidak pernah memasakkan bahwa cara trading saya yang paling bagus. Kenapa? Karena saya juga perlu explore juga cara trading yang lain. Tetapi yang paling penting yang mana yang paling nyaman buat Pak Martin. Kalau misalnya cara trading itu membingungkan, rumit, nggak usah diikut. Karena apa? Karena mungkin bagi dia itu nyaman, tapi buat Pak Martin enggak. Jadi kalau live trade, mungkin itu, kita lihat dari karakteristik tradernya, itu akan sangat berpengaruh terhadap keinginan Bapak. Nah, kalau Bapak live trade ini berarti lebih suka yang tektok ya, artinya posisi bisa diambil berapa kali dan dalam waktu yang singkat ya, Pak ya? Iya. Jadi yang paling cepat sih gitu. Jadi mungkin Bapak lebih cocok dengan yang namanya transaksi daily trade, Pak. Biasanya kalau saya pakai yang chartnya itu yang M30, M15, saya pakai jadi ketika itu meet my expectation, saya akan ambil di sana. Tapi karena sekali lagi karena kesibukan saya jarang sekali untuk mengambil yang posisi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kenapa? Karena intinya saya harus ada di depan monitor terus dan fokus saya harus di sana gitu loh. Padahal saya mobilitasnya tinggi sekali Pak. Jadi saya ini kerjaannya menjelajah Indonesia. Jadi keliling-keliling ini saya juga baru pulang. Jadi lusa juga saya lagi menjelajah lagi, saya keliling-keliling lagi gitu kan. Jadi ya itu kesenangan yang saya lakukan. Tapi the fun fact-nya adalah saya bisa melakukan trading itu dari manapun. Saya punya office, ya itu bisa dimanapun. Jadi karena bisa bilang trading itu udah menjadi bagian dari kehidupan saya gitu. Jadi saya tinggal buka, saya punya ada coffee shop, saya jadi ada saya bisa melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Mudah-mudahan kalau ini sudah bisa menjadi baik buat Pak Martin, Bu Sheris, dan rekan-rekan yang lain, trading juga bisa bukan hanya sekedar investasi, seperti jangan dianggap investasi ini seperti deposito ya, jadi cuma taruh uang nanti lumayan berbunga, tapi punya komitmen bahwa trading bisa menjadi sumber penghasilan yang utama juga, ya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, misalnya contoh saya dalam in the past 2 or 3 months dan 2-3 bulan ini, saya mendapatkan keuntungan dari investasi itu sampai 30%. Dari mana? Ya dari karena sudah kebiasaan. Tapi apakah bisa seperti itu juga semuanya? Tergantung. Tergantung planning yang diterapkan dan tergantung jam terbang juga. Untuk pertama-tama jika punya risiko, dapat risiko, itu nggak ada masalah. Ya, belajar. Jangan langsung misalnya, oh ini trading nggak cocok buat saya. Oh enggak. Trading itu sebenarnya bisa dibaca. Itu aja ya Pak Martin, Bu Sheris.
Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya saya selalu ingatkan bahwa jangan lupa program-program dari Ivo yang supaya yang bisa dikejar untuk bisa dikejar. Terus kemudian kalau ada pertanyaan dan apapun juga mungkin setelah ini bisa dilayangkan ke tim Ivo-nya juga untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat rekan-rekan semuanya karena tujuan kita lah kita mau jadi partner. Bukan cuma sekedar penyedia layanan, tapi kita jadi partner dan bertumbuh bersama. Jadi ketika Ivo-nya bertumbuh bagus, dan juga untuk komunitasnya juga bisa bertumbuh bagus, semua mempunyai kesenangan yang sama. Itu aja ya. Oke, terima kasih kalau gitu Bu Sheris, Pak Martin, terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi next time, lain waktu. Jangan bosan-bosan, mungkin pembelajaran kita cuma sedikit, tetapi yang sedikit-sedikit itu lama-lama bisa menambah knowledge kita. Ya, terima kasih. Salam trader, salam profit dari saya. Thank you.